Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan tentang sistem pakar pada perokok. Saya Salsabila Nabrima Putri selaku moderator dan pakar, dan rekan saya Birlisa Putra selaku rekayasa pengetahuan, Fadila Eka Putri selaku pengguna, Muhammad Kiko Marciano selaku pengguna, dan Putri Febra Isnaini selaku programmer. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang bahayanya menjadi seorang perokok. Rokok sendiri bersifat beracun pada setiap organ tubuh penggunanya, baik pada perokok pasif maupun pada perokok aktif. Selain menyebabkan penyakit paru-paru, rokok sendiri sangat berperan dalam kerusakan pada jantung dan pembuluh darah. Rokok juga mampu merusak tubuh hingga ke tingkat sel, sehingga menyebabkan pertumbuhan sel yang tidak normal dan bersifat ganas atau kanker. Berikut jenis penyakit pada perokok. Yang pertama, gangguan paru-paru, yang kedua gangguan lambung, yang ketiga kanker kulit, yang keempat kanker mulut, yang kelima demam biasa, dan yang keenam insomnia. Gangguan paru-paru, ciri-ciri dari gangguan paru-paru. Yang pertama, batuk kering atau batuk yang disertai dahak berwarna kuning, coklat, hijau, atau kemerahan. 2. Nyeri dada yang bertambah parah ketika batuk. 3. Napas berat atau terasa sesak, bahkan ketika sedang istirahat. 4. Menggigil, demam, dan sering berkeringat. Yang kelima, kehilangan nafsu makan. Yang keenam, kelelahan atau terlihat tidak berenergi. Yang ketujuh, mual, muntah, atau diare. Dan yang terakhir, jantung berdebar. Cara mengatasinya. Yang pertama, berhenti merokok. Yang kedua, berolahraga secara teratur. Yang ketiga, terapi uap. Yang keempat, lakukan latihan pernapasan. Yang kelima, konsumsi teh hijau. Yang keenam, konsumsi makanan yang bersifat anti peradang. Dan yang ketujuh, pasang pembersih udara di rumah. Selanjutnya, gangguan lambung. Ciri-ciri dari gangguan lambung. Yang pertama, nyeri ulu hati disertai sensasi terbakar di bagian dada. Yang kedua, mual saat atau setelah makan. Yang ketiga, perut kembung dan terasa penuh. Yang keempat, mudah terasa kenyang. Yang kelima, sering sendawa. Yang keenam, intolerasi terhadap makanan berlemak. Yang ketujuh, nafsu makan menurun karena perut terasa sakit. Yang kedelapan, naiknya asam lambung. Yang kesembilan, penurunan berat badan. Dan yang terakhir, mual dan muntah secara terus-menerus. Cara mengatasinya. Yang pertama, mengatur porsi makan. Yang kedua, hindari makanan pedas. Hindari kebiasaan tidak sehat. Tidak memakai pakaian ketat di bagian perut, tidak melakukan gerakan yang mungkin menekan perut, tidur teratur atau tidur yang cukup. Yang ketujuh, tidur dengan posisi kepala dan dada lebih tinggi. Dan yang terakhir, berhenti merokok. Selanjutnya, kanker kulit. Ciri-ciri dari kanker kulit. Yang pertama, permukaan kulit menjadi gatal dan nyeri, munculnya bercak-bercak pada kulit, seperti bercak-bercak hitam atau kemerah-merahan. Kulit berubah warna, kulit bersisik, dan yang terakhir adanya benjolan pada permukaan kulit. Cara mengatasinya. Kita bisa menggunakan krim untuk kanker kulit. Ini bisa kita dapatkan di dokter. Yang kedua, krioterapi. Yang ketiga, operasi, kuretase, radioterapi, kemoterapi, dan yang terakhir, terapi biologis. Selanjutnya, kanker mulut. Ciri-ciri dari kanker mulut. Yang pertama, luka di bibir atau di mulut yang tidak sembuh-sembuh. Yang kedua, terjadi suatu pertumbuhan di area mana saja di dalam mulut. Yang ketiga, perdarahan dari mulut. Yang keempat, gigi lepas. Yang kelima, sakit atau kesulitan mengunyah. Yang keenam, timbul benjolan di leher. Yang ketujuh, sakit telinga yang tidak kunjung sembuh. Yang kedelapan, bibir bagian bawah, wajah, leher atau pipi mati rasa. Terus yang ke-9, tenggorokan terasa sakit. Yang ke-10, rahang sakit atau kaku. Dan yang terakhir, lidah terasa sakit. Cara mengatasi kanker mulut hampir sama seperti cara mengatasi kanker kulit. Cara mengatasi kanker mulut yang pertama itu operasi, radioterapi, kemoterapi, terapi obat bertarget, memperbanyak makan buah dan sayur, menjaga kebersihan mulut dengan menggosok gigi,
berhenti merokok, dan yang terakhir menghindari konsumsi minuman keras atau alkohol. Demam biasa, ciri-ciri dari demam biasa. Yang pertama, sakit kepala, berkeringat, menggigil, lemas, nyeri otot, sakit tenggorokan, dan kehilangan nafsu makan. Cara mengatasi. Yang pertama, minum obat antibiotik, antivirus, dan anti jamur. Yang kedua, perbanyak minum air putih, minimal 8 gelas sehari. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Yang keempat, mandi dengan air hangat. Dan kompres menggunakan air bersuhu ruangan, bukan air dingin ataupun air panas, tapi bersuhu ruangan ya. Yang terakhir, insomnia. Ciri-ciri dari insomnia. Yang pertama, kesulitan untuk memulai tidur di malam hari, sering terbangun di tengah malam atau bangun sangat pagi, bangun tidur dengan tubuh yang lemas, lelah, mengantuk dan kelelahan di siang hari, lekas marah, depresi, cemas atau gugup, sulit fokus pada tugas-tugas dan sulit mengingat atau pelupa, sakit kepala dan kepala terasa tegang, dan yang terakhir rasa tertekan di bagian perut dan usus. Cara mengatasinya. Yang pertama, minum obat. Yang kedua, terapi. Yang ketiga, olahraga. Yang keempat, hindari kafein. Yang kelima, hindari makan malam. Dan tidur siang sebentar. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Birli Saputra. Terima kasih untuk pakar 1 dan 2 telah menjelaskan jenis penyakit pada perokok dan sebagainya. Di sini saya sebagai Rekayasa Pengetahuan yang bertugas sebagai pembaca daftar gejala pada perokok. Daftar gejala pada perokok. 1. Batuk kering atau batuk yang disertai dahak berwarna kuning, coklat, hijau atau kemerahan. 2. Nyeri dada yang bertambah parah ketika batuk. 3. Nafas berat atau terasa sesak bahkan ketika sedang istirahat. 4. Demam, menggigil dan sering berkeringat. 5. Nyeri ulu hati disertai sensasi terbakar di bagian dada. 6. Perut kembung dan terasa penuh. 7. Naiknya asam lambung. 8. Penurunan berat badan. 9. Mual dan muntah secara terus menerus. 10. Permukaan kulit menjadi gatal dan nyeri. 11. Muncul bercak-bercak pada kulit. 12. Kulit berubah warna. 13. Kulit bersisik. 14. Adanya benjolan pada permukaan kulit. 15. Luka di bibir atau di mulut yang tidak kunjung sembuh. 16. Terjadi suatu pertumbuhan di area mana saja di dalam mulut. Slide selanjutnya. 17. Perdarahan dari mulut. 18. Gigi lepas. 19. Sakit kepala. 20. Berkeringat. 21. Menggigil. 22. Lemas. 23. Nyeri otot. 24. Kehilangan nafsu makan. 25. Kesulitan untuk memulai tidur di malam hari. 26. Sering terbangun di tengah malam atau bangun sangat pagi. 27. Bangun tidur dengan tubuh yang lelah. 28. Mengantuk dan kelelahan di siang hari. 29. Lekas marah, depresi atau cemas. 30. Dan terakhir 30. Masalah dalam memperhatikan, sulit fokus pada tugas-tugas dan sulit mengingat. Slide selanjutnya, forward caning adalah suatu penalaran yang dimulai dari fakta on constitution. Dari fakta tersebut, forward caning bisa dikatakan sebagai strategi inference yang bermula dari sejumlah fakta yang diketahui. Kaidah yang dituliskan dalam bentuk pernyataan if, then, jika, maka. Pernyataan ini menghubungkan bagian premis if dan bagian kesimpulan then yang ditulis dalam bentuk if premise then kondisi. Dan slide terakhir yaitu dirumus bisa diketahui inisial gejala A yang berarti batuk kering berdahak, B menggigil, C sesak nafas, D perdarahan di mulut. Jadi contoh kodingan yang kita pakai yaitu if then else, yang dimana if A batuk kering berdahak equals iya, dan B equals iya, yang dimana akan muncul di suatu kodingan penyakit demam biasa. Else if seperti yang kita ketahui yang di awal, A equals iya dan C equals iya, yang dimana akan muncul penyakit paru-paru.
sedangkan else if B equals tidak dan D equals ya, yang dimana dia akan ngeprint penyakit kanker mulut di codingan tersebut. Dan yang terakhir else tidak ada di sistem, yang dimana A, B, C, D tidak kita ketahui, yang akan ngeprint tidak dapat ditemukan. Oke, baiklah, saya Putri Basni. Saya sebagai program, saya ingin menjelaskan kode isi dari sistem pakar penyakit pada perokok. Di sini saya menggunakan NetBeans Java dan saya menggunakan metode forward chaining, yang dimana kodenya itu saya dapatkan dari Rekayasa Pengetahuan. Oke, langsung aja sini saya jelaskan. Ini tampilan dari aplikasinya. Pertama tuh ada registrasi biodata pasien. Nah, nanti akan kita coba bagaimana aplikasi ini berjalan. Sebelumnya saya jelaskan dulu. Oke, di sini saya buat variabel untuk menginput nama atau jenis kelamin, alamat, umur, yaitu registrasi biodata pasien. Di sini saya buat variabelnya NAJ, dan dia nanti di saat pasiennya ingin registrasi, di nilai variabelnya itu akan masuk ke scanner ini. Jadi saat pasiennya membuka aplikasi, dia nanti akan muncul tampilan pertamanya, yaitu tampilan pertamanya registrasi biodata pasien. Jadi kalau udah tampilannya udah muncul, si pasien akan mengisi biodatanya untuk dianalisa. Nah, sekarang di sini saya membuat variabel untuk memasukkan gejala-gejala apa yang ada di penyakit pada perokok ini. Nah, variabelnya udah saya buat di atas ini, udah saya inisialisasikan. Variabelnya ada B, C, D, E, F sampai R, dan ini totalnya 14, sorry. Jadi saya buat satu-satu sampai 14 variabel. Nah, nanti setelah pasiennya mengisi biodata, tampilan berikutnya akan keluar diagnosa penyakit pada perokok. Silakan jawab pertanyaan berikut dengan pilihannya atau tidak. Nah, nanti pasiennya akan dikasih pertanyaan sampai 12 pertanyaan. Jadi jika pasien menjawab pertanyaan 1 itu ya, pertanyaan 2 ya, dan pertanyaan 3 ya, dan seterusnya ya atau tidak, dia akan keluar hasilnya seperti ini. Hasil pendiagnosa pasien. Nama plus N ini adalah variabel yang dari biodata tadi yang sudah kita masukkan. Dia akan terprint out di sini, dan setelah pasiennya membuat pertanyaan tadi dan hasilnya, if pertama dia akan keluar penyakit paru-paru. Jika si pasiennya pertanyaan 1 ya, pertanyaan 2 ya, pertanyaan 3 ya, pertanyaan 4 ya, pertanyaan 5 ya,
pertanyaan 6 ya, dan sampai seterusnya tidak, akan didiagnosa oleh program ini atau dianalisa oleh program ini menjadi penyakit paru-paru. Dia akan keluar outputnya paru-paru. Dan seterusnya juga, sebaliknya dia mengulang. Dan jika pasiennya mengisi pertanyaan itu berbeda dari yang pasien pertama, jika pertanyaan pertama tidak, pertanyaan kedua ya, pertanyaan ketiga ya, pertanyaan keempat ya, dan seterusnya sampai pertanyaan 14, dia akan keluar jika yang kedua, yaitu gangguan lambung mah. Jadi program ini akan menganalisa hasil pertanyaan yang oleh pasien itu akan muncul menjadi ini. Program ini akan memberi hasil penyakitnya dan memberikan solusinya. Dan dia akan keluar ada penyakitnya sama solusinya, dan seterusnya juga seperti itu sampai else. Else ini jika seorang pasien menjawab pertanyaan itu tidak sesuainya itu maksudnya tidak sesuai dengan gejala yang di sini, gejala penyakit pada perokok ini, dia akan keluar tidak dapat ditemukan. Maksud tidak dapat ditemukan itu penyakitnya tidak ada di sistem pada perokok ini. Nah, dari sistem penyakit pada perokok ini hanya untuk menganalisa penyakit yang diderita oleh penyakit perokok. Ini di sini kita coba ilustrasi nama putri. Kelamin perempuan, alamat OPI umur 20. Oke, kita jawab pertanyaan. Apakah Anda batuk kering atau berdahak? Ya. Apakah Anda merasa kehilangan nafsu makan atau minum? Ya. Apakah Anda mual saat atau setelah makan? Ya. Apakah sering muntah? Ya. Apakah Anda susah nafas bahkan berat ketika sedang istirahat? Ya. Apakah nyeri dada setelah batuk? Ya. Tidak. Apakah pada rendah mulut? Tidak. 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 Nah, di sini sistem ini akan menghasilkan output yang ada di code yang saya isi tadi, yaitu Anda didiagnosa penyakit paru-paru, dan sistem ini akan mengasih solusinya. Untuk pengobatan, Anda harus berhenti merokok, olahraga secara teratur, konsumsi makanan yang anti beradang dan teh hijau, terapi uap, dan lain-lain. Jadi, di kode ini, seorang pasien nanti dia akan mengisi kodingannya, dan sistem ini akan menganalisa apa yang diisi oleh pasien itu, apakah sesuai dengan sistem ini atau tidak. Jadi kalau misalnya sesuai dengan sistem ini, sesuainya itu maksudnya ada di penyakit pada perokok ini, dia akan muncul, dan jika tidak ada di penyakit perokok ini, dia akan munculnya tidak dapat ditemukan. Oke, sekian itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Sini saya akan mengoutputkan sistem pakar penyakit pada perokok. Di sini ada registrasi biodata pasien, di sini ada nama,
Di sini saya akan buat nama saya sendiri, Fadila Eka Putri. Di sini saya singkat saja Fadila. Sini ada jenis kelamin saya yang perempuan. Di sini ada alamat saya buat Palembang. Di sini ada umur 20 tahun. Dan di sini ada pertanyaan diagnosa penyakit pada perokok. Apakah Anda batuk kering atau berdahak? Ya. Apakah Anda merasa kehilangan nafsu makan atau menurun? Ya. Apakah Anda mual saat atau setelah makan? Ya. Apakah sering muntah? Tidak. Apakah Anda sesak nafas bahkan berat ketika sedang istirahat? Tidak. Apakah nyeri dada saat batuk? Tidak. Apakah tenggorokan sakit? Ya. Apakah pendarahan dari mulut? Tidak. Apakah Anda merasa lidah sakit atau gigi lepas? Tidak. Apakah kulit Anda bersisik? Tidak. Apakah warna kulit Anda berubah? Tidak. Apakah Anda benjolan di permukaan kulit atau di leher? Tidak. Apakah kepala Anda sakit dan menggigil? Ya. Kesulitan untuk memulai tidur di malam hari? Ya. Di sini ada hasil diagnosa penyakitnya. Sini ada hasilnya itu. Di sini saya didiagnosa penyakit demam biasa, yaitu cara pengobatannya: minum obat antibiotik dan vitamin, perbanyak minum air putih minimal 8 gelas, terkena sinar matahari, mandi dengan air hangat, terapi obat target. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kiko Marsiano. Saya di sini sebagai pengguna. Nah, pada aplikasi yang akan kita coba sekarang merupakan sistem pakar penyakit pada perokok. Yang pertama harus kita lakukan di sini adalah mengisi nama. Lalu kita mengisi jenis kelamin. Lalu kita mengisi alamat. Umur. Nah, setelah kita mengisi registrasi, maka akan ada pertanyaan untuk diagnosa penyakit pada perokok. Pilihan yang akan kita isi yaitu adalah ya atau tidak, dan ini adalah list dari pertanyaan yang ada di diagnosa ini. Yang pertama adalah apakah Anda batuk kering atau berdahak? Iya. Dan soal selanjutnya akan muncul dan kita akan terus menjawab ya atau tidak. Apakah Anda merasa kehilangan nafsu makan atau menurun? Tidak. Apakah Anda mual saat atau setelah makan? Tidak. Sering muntah? Tidak. Sesak nafas ketika sedang istirahat? Tidak.
Apakah nyeri dada saat batuk? Tidak. Apakah tenggorokan sakit? Iya. Pendarahan dari mulut? Iya. Lidah sakit, gigi lepas? Iya. Apakah kulit Anda bersisik? Ya apa tidak? Tidak. Apakah warna kulit Anda berubah? Tidak. Ada benjolan di permukaan kulit atau leher? Iya. Apakah kepala Anda sakit dan menggigil? Tidak. Kesulitan untuk mulai tidur? Tidak. Dan setelah ini kita mendapatkan hasil diagnosa, dan di diagnosa ini kita telah diberikan pengobatan sesuai dengan apa yang kita jawab, ya dan tidak di atas. Dan pengobatan ini adalah untuk diagnosa penyakit kanker mulut. Ya, seperti inilah mungkin aplikasi yang sudah dipersiapkan oleh programmer yang ada. Ya, terima kasih.